bahwa Tuhan adil dalam caranya, Tuhan adil dalam jalannya, Tuhan adil menurut waktunya. Dan itu tidak bisa diukur dengan hitung-hitungan manusia. Itu tidak bisa kita samaratakan 1/2, setengah-setengah. Kalau orang sobekin, orang mesti terima. Tuhan tidak bisa kita kungkung dengan cara berpikir kita yang sempit seperti itu. Sebab sekali lagi Allah adil dalam setiap keputusannya. Saudara-saudara, bukankah kita adalah orang-orang terhukum? Kita adalah orang-orang yang harus binasa sebab dosa yang kita lakukan. Kalau orang mau Tuhan adil sama dengan orang perhitungan, kita harusnya mati dihukum karena kutuk dosa. Tetapi bahkan Allah mengorbankan dirinya sendiri, menderita, mati, tersalib. Dia menanggung dosa kita. Kalau orang pikir secara daging pikiran manusia kita, Allah justru tidak adil pada dirinya. Sebab dia tidak berbuat dosa, tapi dia menanggung kutuk dosa kita. Ulangan pasal 24 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tentang melindungi sesama manusia. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta, dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon saitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di sepanjang minggu ini, secara khusus dalam persekutuan di malam hari ini. Shalom, damai di hati. Jemaat Tuhan, kita mengucap syukur kita tiba di minggu terakhir
bulan keempat, bulan April tahun 2021. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan kelima. Sebagai orang beriman, kita yang mempercayai penyertaan Tuhan, kita mengucap syukur sebab bahkan dalam kekurangan dan keterbatasan kita, kelalaian dan kekeliruan kita, Tuhan telah memberi rahmat-Nya. Dia menyertai kita sampai di saat ini. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika kepada kita diberi sepotong roti dengan tugas supaya kita membagikan itu kepada 2 orang, apa yang akan kita lakukan? Kalau orang dapat 1 roti, lalu diberi tugas bagikan 1 roti itu kepada 2 orang, bagaimana kita melakukannya supaya adil? Pasti kita menjawab bagi 2, yang 1 dapat setengah, yang satunya lagi dapat setengah. Itu adil namanya. Bila yang seorang dapat 1/4, yang seorang dapatnya lebih besar, maka itu sebuah ketidakadilan. Dan yang namanya ketidakadilan pasti menimbulkan masalah, memunculkan kesenjangan, dan mengakibatkan kesengsaraan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam praktek hidup setiap hari, sangat sulit bagi kita untuk menemukan keadilan seperti ini. 1 bagi 2 setengah-setengah, 4 bagi 2 2, hitam putih dalam hidup. Sulit bagi kita untuk menemukan hal-hal yang seperti ini, nyaris mustahil. Justru sebaliknya, kita dengan mudah menemukan ketidakadilan dalam hidup. Bahkan Amsal, tulisan Salomo menyatakan, dalam pengadilan pun terdapat ketidakadilan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana dengan Tuhan? Kalau kita menyapa Tuhan sebagai Sang Maha Adil, bagaimana dengan Tuhan? Seringkali justru yang kita dengar adalah perasaan-perasaan Tuhan tidak adil. Sebab ada orang yang bilang begini, "Duh pendeta, torang komang so baking semua tuh Tuhan mau. Setia melayani, baking tuh bae, menyangkal diri biar susah payah. Tapi kepa pergumulannya ndak habis-habis. Kepa Tuhannya ndak jawab torang pedoa. Sepertinya Tuhan tidak adil. Karena tuh di sebelah sana yang torang lihat justru malas bergereja, malas melakukan kebaikan, bahkan dorang hidup jauh dari Tuhan. Dapat lihat orang baik-baik saja. Kepa Tuhan tidak adil. Bahkan kalau ada orang yang mati, saya pernah mendengar ungkapan seperti ini, "Duh pendeta, pe baik-baik sekali dia komang, baik-baik sekali. Marpe cepat Tuhan ambe. Kepa kang Tuhan ndak ambe tu sana, pe kumabal, pe pambajudi, pe pangmabo. Kepa Tuhan belum ambe, kung ndak ambe ini tuh pe baik-baik." Rasa-rasanya Tuhan tidak adil. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bahkan ada orang yang bertahun-tahun berperiode-periode melayani Tuhan. Tapi ketika dia sakit berkepanjangan, ketika Tuhan mengambil teman hidupnya, ketika Tuhan mengambil anak kesayangannya, ketika dia menghadapi kegagalan, seringkali merasakan perasaan-perasaan yang seperti ini. Seolah-olah Tuhan tidak adil, sebab dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pelayanan gereja. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika ini yang kita pikirkan, coba renungkan ini. Saat Tuhan kasih selamat, walaupun orang melupakan perintahnya. Saat Tuhan kasih sehat, biar orang lupa berdoa. Saat Tuhan kasih berkat, saat Tuhan kasih cukup, saat Tuhan memenuhi yang kita harapkan. Pernah tidak kita bertanya pada Tuhan, "Tuhan, kenapa Tuhan kasih ini padahal kitanya tidak pantas?" Pernah tidak kita bersoal tentang hal itu pada Tuhan? Bukankah lebih banyak kita menikmatinya? Bukankah lebih banyak kita biasa-biasa saja? Bahkan seringkali kita merasa bahwa itu karena hasil kerja keras kita. Tetapi ketika pergumulan datang, persoalan datang, banyak kali kita bersoal dengan Tuhan tentang keadilan atas segala jerih lelah yang telah kita tunjukkan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam hari ini di bawah tema keadilan yang menghidupkan, kita diajak oleh gereja ini untuk merenungkan bahwa Tuhan adil dalam caranya, Tuhan adil dalam jalannya,
Tuhan adil menurut waktunya. Dan itu tidak bisa diukur dengan hitung-hitungan manusia. Itu tidak bisa kita samaratakan 1/2, setengah-setengah. Kalau orang sobekin, orang mesti terima. Tuhan tidak bisa kita kungkung dengan cara berpikir kita yang sempit seperti itu. Sebab sekali lagi Allah adil dalam setiap keputusannya. Saudara-saudara, bukankah kita adalah orang-orang terhukum? Kita adalah orang-orang yang harus binasa sebab dosa yang kita lakukan. Kalau orang mau Tuhan adil sama dengan orang perhitungan, kita harusnya mati dihukum karena kutuk dosa. Tetapi bahkan Allah mengorbankan dirinya sendiri, menderita, mati, tersalib. Dia menanggung dosa kita. Kalau orang pikir secara daging pikiran manusia kita, Allah justru tidak adil pada dirinya. Sebab dia tidak berbuat dosa, tapi dia menanggung kutuk dosa kita. Allah bertindak adil menurut cara, jalan, dan waktunya. Sebab itu Ia memberi pengampunan, Dia memberi kesempatan, Dia memberi penyertaan, Dia menguatkan dan memberi pertolongan. Dia mengerti keadaan kita dan Dia membuka jalan-jalan di hidup kita. Allah memberi berkat, Dia adil dalam caranya. Allah bertindak dalam keadilannya, Dia memberi hidup bagi kita. Saudara-saudara, benar kata firman, apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Tapi Tuhan tidak memberlakukan pada orang sama dengan makan rica, gigi langsung pedis. Tuhan selalu memberi ruang, memberi kesempatan supaya manusia hidup dalam pertobatan, menikmati pengampunan dan hidup dipulihkan. Keadilan Allah adalah keadilan yang memberi hidup bagi kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, maka kita jemaat Tuhan, gereja Tuhan, umat Allah juga dituntut untuk berlaku demikian, supaya kita adil dalam hidup dan kehidupan kita membawa hidup bagi orang lain. Dasarnya adalah seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara. Seperti saya dan Bapak Ibu saudara-saudara telah menerima kebaikan Tuhan, padahal kita tidak pantas, padahal kita tidak layak, tapi kita menerimanya. Maka kita pun harus dengan adil mengakui itu dan memberi kebaikan bagi orang lain. Bahkan ketika kita menganggap orang itu tidak pantas, atau ketika kita memandang keadaan itu tidak tepat. Seperti kita yang menerima kemurahan hati Tuhan, maka saya, Bapak Ibu, saudara-saudara harus juga memiliki kemurahan hati untuk menopang hidup orang lain. Karena Tuhan bermurah hati pada orang supaya orang hidup, maka orang juga harus hidup murah hati untuk menopang kehidupan orang lain. Itu keadilan yang Tuhan mau. Sama yang tutong dah terima, orang juga mau untuk memberi. Kalau orang Tuhan kasih hidup, orang pe kehidupan juga harus menopang hidup orang lain. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, praktek hidup yang adil seperti ini, itulah inti dari apa yang disampaikan Musa kepada orang Israel yang sedang dalam masa persiapan untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ulangan pasal 24 ayat 6 hingga ayat yang ke-22 berbicara tentang melindungi sesama manusia. Ini pesan yang disampaikan Allah kepada generasi baru yang lahir di perjalanan menuju tanah Kanaan. Orang-orang yang sedang berhadapan dengan Musa di kala itu adalah mereka yang lahir di perjalanan. Sebab orang-orang yang lahir di Mesir, yang merasakan tuh keluar dari Mesir, yang menyaksikan laut Teberau dibelah dan mereka berlari di tengah, yang menyaksikan peristiwa-peristiwa itu telah mati. Mereka mati di perjalanan itu. Sebab orang yang dari Mesir kong sampai di tanah Kanaan cuma 2, hanya Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa tidak menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Generasi yang akan masuk ke tanah perjanjian ini, sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, mereka adalah generasi yang lahir di perjalanan siara itu. Kepada mereka Musa meriwayatkan kembali segala sesuatu yang terjadi, mulai dari keadaan mereka sebagai budak di tanah Mesir sampai pada hari di mana mereka dipersiapkan untuk menjadi bangsa di tanah perjanjian. Musa menegaskan kepada orang Israel supaya mereka yang adalah dulunya budak, yang tidak berhak atas hidupnya sendiri sebab mereka sedang ada di bawah kekuasaan Mesir,
Tetapi mereka ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Mereka dibebaskan, diberi kehidupan. Mereka diberi berkat penyertaan, bahkan makan dari roti yang dari surga, mana. Mereka menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Karena mereka merasakan semua ini, maka nanti kalau masuk di tanah perjanjian, mereka harus hidup untuk menghidupkan orang lain. Tidak boleh karena ingin hidup dan bersenang-senang dalam segala kelimpahan, lalu mematikan hidup orang lain. Nem boleh bikin susah orang, nem boleh bikin celaka orang. Sebagaimana torang suka tong hidup diberkati, torang juga harus hadir untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, oleh sebab itu orang Israel harus melakukan kebaikan kepada sesama tanpa memandang bulu, tanpa memilih. Tidak boleh pilih kasih. Terutama juga kepada mereka yang miskin, janda, orang asing, dan yatim. Kepada orang-orang yang keberadaannya perlu pertolongan orang lain. Saudara-saudara, orang Israel diperintahkan oleh Allah wajib melakukan hal ini. Sebab jika mereka mengabaikan perintah ini, itu sama artinya dengan melakukan pemberontakan terhadap Allah. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Musa mengingatkan tentang kusta yang menimpa Miriam. Allah membuat Miriam terkena sakit kusta. Di masa itu, di masa orang Israel ini, kusta adalah penyakit kutukan. Beda dengan sekarang. Di masa lalu, kusta adalah penyakit kutukan. Sebab itu Miriam dikutuk oleh Allah yang menerima sakit kusta karena dia memberontak terhadap Allah dengan menggugat keputusan Tuhan memilih Musa sebagai pemimpin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari kisah ini, dari ayat-ayat yang disampaikan dalam bacaan firman Tuhan tadi, maka kepada kita pesan ini pun sama seperti pesan firman kepada orang Israel di masa itu. Pesan firman yang sama juga diberitakan kepada kita. Orang Israel juga orang semua gereja Tuhan di masa kini diperintahkan supaya kita harus hidup untuk menopang hidup orang lain. Sebab kita pun hidup karena kemurahan Tuhan. Ayat-ayat dalam pasal ini saya simpulkan dalam dua hal. Pertama, dalam hal memberi pinjaman, jangan mengambil nyawa orang sebagai gadaian. Salah kalau orang kasih pinjam orang. Kalau orang datang bapinjam mengeluh, perlu ini, perlu itu, salah kalau orang kasih pinjaman. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu menolong orang. Tetapi jangan memberi pinjaman pada orang lain untuk membuat kita mendapatkan keuntungan besar, memperoleh kekayaan, lalu orang yang sedang kesusahan itu mati, menderita hidupnya karena apa yang kita beri. Kalau orang datang membutuhkan sesuatu dan itu ada pada kita, tolonglah, tolong, bantu, bukan menyusahkan orang. Maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hal memberi pinjaman ini, kita harus tetap menjaga martabat orang itu sebagai manusia. Jadi kalau orang kasih pinjaman, jangan bikin susah sampai tuh orang itu rasa-rasanya bukan manusia karena tak pusing sana sini mesti cari apa tuh yang dia mesti mau ganti pat orang. Saudara-saudara, Alkitab menegaskan jangan membunuh, jangan mematikan. Jangan membunuh karakter termasuk di dalamnya. Jadi kalau orang kasih pinjam orang, untuk orang itu belum ganti, nggak usah dengan segala caci maki tong semua tulis di sosial media. Semua tulis semua tuh ungkapan hati karena kesal, karena marah, kong pakai ancaman. Kalau belum ganti temu tek tuh nama. Jangan membunuh masa depan orang. Firman Tuhan mengajari kepada kita bahwa benar hutang harus dibayar. Tetapi tidak boleh mematikan masa depan orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, perenungan ini juga mengajak kita untuk mengoreksi diri. Supaya kalau kita hidup, cukupkanlah diri dengan apa yang ada pada kita. Kalau sakit, biaya sekolah anak, kontorang butuh pinjaman, itu biaya-biaya yang memang harus kita penuhi. Tapi kalau orang angka doi cuma demi beli sepatu, beli baju, fashion yang sekarang lagi tren, beli hal-hal mewah,
barang-barang mewah yang kita inginkan, padahal belum tentu kita butuhkan. Lalu karena demi gengsi dan gaya hidup, orang tak gantung utang, mesti bayar bunga, itu namanya mematikan diri sendiri. Karena keinginan, kedagingan, hawa nafsu kita, itu namanya kebodohan, membunuh diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan mengajari kepada kita malam hari ini, kalau kita bisa menolong orang, maka tolonglah orang itu, termasuk dalam hal memberi pinjaman, tetapi juga sebagai bagian untuk peringatan pada diri sendiri. Mari cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jangan menyusahkan orang karena torang bapinjam. Waktu datang bapinjam, dengan segala keluhan, minta tolong, kalau mau dapat lihat tuh muka peda pas sayang. Mar kalau orang pas DP deadline, sewaktu mau ganti, sapa ngana sapa kita. Itu anggota jemaat bilang, pendeta, tabu balik orang teh udah seba pinjam kurang malu mau baku dapa. Mar napa tuh udah bapinjam, gaya so di langit, muka so, memang kurang sapa ngana sapa kita kalau baku dapa. Padahal waktu udah datang minta tolong, sampai kurang nak mau menangis di muka. Pesan ini mengajarkan kepada kita semua, supaya kita hidup saling menolong, saling membantu. Jangan menyusahkan hidup orang lain. Sekali lagi, kalau orang boleh mau tolong, termasuk kasih pinjam, tolong orang. Tapi kalau orang so tolong, jangan bikin susah orang yang dah tolong pat orang. Orang perlu saling menopang dalam hidup bersama. Jika yang datang pada kita orang miskin, janda, yatim, orang asing yang sedang kesusahan, kata firman Tuhan, tolonglah, jangan ambil DP barang gadayan, karena mereka sedang dalam kesusahan. Kasih, supaya nanti kalau orang kasih pulang di rumah dengan rasa syukur, dia berdoa apa Tuhan, Tuhan terima kasih karena keluarga ini dah bantu pak kita, Tuhan berkati dompet hidup. Maka apa yang kita lakukan menjadi kebenaran di hadapan Allah, dan berkat Tuhan dicurahkan bagi kita. Tapi tabu bale, kalau orang baking susah orang, so tahu-tahu ini orang susah, kontorang baking lebih susah. Dia pulang di rumah, dia menangis pak Tuhan. Tuhan tolong, kita mau cari di mana Tuhan. Tuhan buka akan jalan. Lalu apa yang dia doakan, keluhan yang dia sampaikan naik kepada Allah. Padahal orang di rumah banyak sekali itu berkat, tapi orang menahan kebaikan karena ingin untung diri sendiri. Maka Tuhan akan mengganjar kita. Banyak Tuhan dah kasih, orang tahan tuh kebaikan. Firman Tuhan bilang, jangan tahan upah pekerja, jangan tahan kebaikan yang ada pada kita. Kalau orang kasih, kebaikan dari Tuhan akan berlipat ganda untuk kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Karena itu sekali lagi, mari tolong orang, jangan susahkan orang. Kalau orang boleh kasih pinjam, kasih. Tapi kalau orang sobat pinjam, kalau orang ada doi, ganti. Jangan tuh segala macam tong sobli, untuk orang lain yang dah tolong pat orang jadi susah karena orang pegaya hidup. Jangan utang hanya karena gengsi, hanya karena lapar mata. Jangan bikin susah orang. Termasuk anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Jangan karena gaya hidup paksa orang tua, biar orang tua sudah susah-susah, paksa, marah, memberontak karena mesti minta mama dan papa mesti beli ini, mesti sadia ini dan itu. Bahkan sekarang ada banyak sekali anak muda yang terlibat prostitusi online, banyak. Pendeta doakan yang ada di jemaat ini, kalau ada bertobat, banyak yang jual diri demi tas mewah, jual diri demi uang tunai, untuk gengsi dan kebutuhan sesaat, materi saja, merusak masa depan, melukai hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang kedua, pembelajaran dalam perenungan ini, yang kedua, setiap orang harus menghargai hidup sesamanya. Setiap orang harus menghargai hidup sesamanya. Jangan memeras,
Jangan menahan upah, jangan menahan kebaikan, jangan menghukum orang lain karena kesalahan orang lain. Kalau DP papa tuh salah, sampai dengan anak cucu tak bawa-bawa. Kalau DP anak tuh salah, sampai dengan orang tua tak bawa-bawa. Mari hargai hidup sesama. Jangan memperkosa hak orang asing, janda, yatim. Jangan pandang enteng orang, jangan mengambil hak orang lain. Ketika kamu diberkati, ingatlah untuk selalu menolong, menopang hidup orang lain, terutama mereka yang berkekurangan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan malam hari ini dengan tegas mengingatkan kita, jangan hidup untuk diri sendiri. Itu artinya egois, koncudu, serakah adalah bentuk pembangkangan terhadap Tuhan. Sekali lagi, egois, koncudu, serakah, moplo ini dunia, semua mau dia punya, adalah bentuk pemberontakan terhadap Tuhan. Kutuk ada atas kita jika kita melakukannya. Tapi jika kita hidup murah hati, kita hidup mau berbagi, kita hidup rendah hati, maka berkat Tuhan menyertai langkah kita. Sebagaimana Tuhan telah memberi hidup bagi kita, maka kita pun harus memberi hidup bagi orang lain. Yesus dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-12. Tuhan berfirman demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Supaya kita adil dalam hidup. Saudara-saudara, mari backing itu. Sebab jika kita melakukannya, Tuhan yang menilai hidup kita, Dia memberkati kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.